optimal di dataran tinggi, tanam di dataran rendah. Apakah berbuah? Berbuah. Kami banyak melihat alpukat khas di dataran rendah berbuah. Tapi apakah biaya yang murah untuk membuahkan? Tidak. Kita mendapatkan 180 juta. Itu di kenyataannya. Bisa lebih? Bisa. Bisa kurang? Sangat bisa. Gagal pun bisa. Prospek tapi tidak menanamnya, saya kira itu hoax ya. Tapi kami pun menanamnya. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video sebelumnya kita sempat memberikan analisa tentang budidaya alpukat, dan di sini kita coba mendeskripsikan beberapa analisa perhitungan keuntungan atau biaya dalam budidaya alpukat, karena memang dari kawan-kawan dari masyarakat banyak yang tergiur dengan budidaya alpukat ini, namun secara hitung-hitungannya saya kira banyak yang masih kurang matang, karena di hitungan sederhana itu di beberapa website maupun di beberapa video itu ada yang banyak yang menjelaskan atau memberikan gambaran tentang analisa budidaya alpukat ini. Cuman perlu banyak hal yang harus diperhitungkan di lapangan. Tidak sesederhana itu dalam budidaya alpukat maupun durian atau apapun itu. Karena di lapangan itu banyak hal yang tidak diperhitungkan, itu akan muncul. Beberapa analisa yang mungkin sering Anda lihat yaitu seperti ini. Contoh, kita ambil contoh kebun dengan luas lahan 1 hektar atau 1000 meter. Jarak tanam itu 5 kali 5 ideal, dan dengan populasi berarti dalam 1 hektar itu sekitar 400 pohon. Dan perhitungannya dalam 1 tahun dengan populasi 400 itu biaya bibitnya katakan 50.000 satu bibitnya, maka biayanya sekitar 20 juta. Kemudian biaya pupuk itu untuk 400 pohon, katakan untuk satu pohonnya itu membutuhkan 10.000, berarti dalam pupuk ini 1 tahun itu 4 juta. Kemudian biaya penanaman itu kita dianggap 15.000, maka ketemunya 6 juta, dan perawatan ketika satu bibitnya 10.000 maka biayanya 4 juta. Itu di tahun pertama. Sedangkan di tahun kedua untuk perawatan itu nanti ketemu 4 juta. Di tahun ketiga itu perawatannya nanti ketemu 4 juta, dan sudah mendapatkan hasil di tahun ini. Memang karena untuk alpukat rata-rata tidak 3 tahun berbuah, dan banyak yang mengatakan bahwa di usia 3 tahun ini mampu mendapatkan hasil 50 kilo atau lebih. Dan hasilnya jika 1 kilonya 10.000 atau 15.000, maka untuk 1 hektar itu mendapatkan 300 juta. Wow, sekali untuk usia 3 tahun. Kemudian di tahun keempat bisa mendapatkan 480 juta hasilnya, dengan estimasi satu pohonnya itu 75 kilo dan biaya perawatannya 4 juta. Kemudian di tahun kelima itu biaya perawatannya katakan 4 juta juga sama, dan hasil panennya di angka sekitar 150 kilo, maka hasilnya 900 juta untuk 5 tahun, di usia 5 tahun. Maka total itu bisa mendapatkan 1M 680 juta. Wow sekali menurut saya. Dan untuk modal cuma 50 juta, itu saya kira angin segar bagi orang yang mendengarkan, tapi di kenyataannya tidak seperti itu. Banyak sekali yang belum dihitung, kemudian ada banyak faktor X yang nantinya nggak hanya meleset perhitungannya, bahkan bisa rugi. Modal yang ditanamkan tidak kembali, itu banyak terjadi karena ada banyak faktor X dan ada banyak perhitungan yang belum dihitungkan. Dan di video kali ini kita akan bahas lebih detail menurut kami dan pengalaman kami dan beberapa teman-teman dalam budidaya alpukat tersebut. Untuk itu, apa sajakah itu? Yang pertama, kita ambil contoh untuk perbandingannya. Itu kita ambil contoh, tidak semua lahan itu bisa dibuat
jarak tanam 5x5. Tidak semua tanah lokasi. Memang kami menyampaikan bahwa idealnya 5x5, tapi ada yang di lapangan itu terjadi idealnya bisa 6x6 karena mungkin terasi ring. Kemudian juga karena bentuknya yang katakan 1 hektar tapi dia tidak persegi atau tidak persegi panjang, banyak lengkuk-lengkuknya, banyak berbatasan dengan pohon besar di kebun lain, itu akhirnya yang terjadi itu tidak 400 pohon tapi kurang dari itu, bisa 300 pohon saja atau 350. Anggap saja di perhitungan ini kita buat dalam 1 hektar itu jarak tanamnya 6x6. Maka ketemu dalam 1 pohon itu sekitar 300 pohon. Dalam 1 hektar itu populasinya sekitar 300 pohon. Kemudian dalam perhitungan yang akan kita bahas pertama adalah persiapan dan penanaman. Dalam persiapan ini kita ambil contoh yang paling mudah untuk dihitung dan besar, yaitu kebutuhan bibit alpukat. Untuk kebutuhan bibit alpukat ini macam-macam. Ada yang usianya kecil, ukurannya kecil, ada yang besar. Anggap saja kita ambil contoh rata-rata untuk mendapatkan kualitas yang bagus, kemudian ukurannya juga sudah siap tanam. Anggap saja 1 meter katakan ya, itu di harga 85.000 per bibit. Dikalikan 300 pohon, 300 bibit, maka keperluannya adalah sekitar 26.350.000. Dan tidak semulus itu. Ketika Anda membeli 300 bibit itu belum bisa menutupi kebutuhan kebun. Biasanya harus ada 10% dari kebutuhan bibit. Katakan 300 bibit berarti ada 30 bibit untuk penyulaman. Itu harus dipersiapkan. Anggarannya, walaupun bibitnya nggak harus ada, cuman biasanya tidak semua yang ditanam itu akan hidup. Ada kemungkinan 10% itu mati. Itu di rumus beberapa pertanian itu memang yang dipakai 10%, tanaman apapun. Terutama untuk tanaman keras seperti pohon alpukat, kemudian durian dan sebagainya. Kemudian yang jarang orang perhatikan, yaitu yang jarang dihitung, yaitu tanah. Bisa jadi calon pekebun itu memiliki tanah sendiri, tapi tidak semuanya. Bisa jadi dia harus menyewa atau mungkin berpartner, jadi kerjasama dengan orang lain yang punya tanah. Tapi seharusnya dalam budidaya apapun itu tanah harus dihitung. Untuk sewa tanah itu kita perkirakan bisa 0,5 sampai 2% dari harganya. Katakan harga tanah untuk 1 hektar di lokasi tersebut 500 juta. Maka Anda harus menganggarkan untuk sewa tanah per tahunnya itu sekitar 0,5 sampai 2%. Bisa 2,5, berarti 5 juta sampai 10 juta per tahunnya. Itu misal harganya 500.000. Itu harus ada anggarannya. Meskipun itu tanah milik pribadi, karena Anda meskipun itu tanah pribadi, tetap Anda harus membayar PBB atau mungkin pajak lain, itu harus dipersiapkan. Dan anggap saja dalam satu bidang itu per tahunnya Anda menyewa 5 juta. Maka Anda harus menyewa sekitar 15 tahun sampai benar-benar pohon itu nanti produktifnya bagus. Dan saran saya, misal itu adalah lahan memang menyewa itu buat saja 3 tahap pembayaran. Jadi di tahun pertama Anda bayar 5 juta, di tahun kedua di tahun ke-6 sampai 10 Anda bayar lagi 25 juta, dan di tahun terakhir 10 sampai 15 tahun itu juga 25 juta. Jadi bertahap. Itu jika benar-benar menyewa, tapi jika itu lahan sendiri tetap harus dianggarkan. Maka totalnya dalam 5 tahun terakhir, 5 tahun ke depan itu Anda harus menganggarkan 25 juta. Yang ketiga, siapkan 1 orang pekebun. Mungkin Anda saat ini sangat optimis untuk berkebun alpukat, tapi saya kira untuk lahan 1 hektar, apalagi jika Anda tidak fokus dalam arti ada pekerjaan sampingan, harus ada 1 orang karyawan kebun atau anak kebun yang untuk pekerjaannya banyak, perawatan terutama, kemudian dari mulai penanaman sampai nanti pemanenan itu harus ada anak kebun. Dan dalam 1 hektar itu cukup 1 orang dalam 1 hektar. Namun jika lebih dari 1 hektar itu nanti kita bisa jelaskan lebih detail per orangnya itu bagiannya apa, itu harus ada. Anggap saja ini 1 hektar dan butuh 1 orang karyawan. Maka Anda harus menghitungkan per bulan itu, katakan setiap daerah beda ya. Ada yang 1,5 per bulan gajinya,
atau bisa juga 1 juta, ada juga yang sampai 2 juta. Anggap 1,5 lah. Anggap 1 tahun Anda harus mengeluarkan uang untuk biaya tenaga kerja itu 18 juta. Ya, selain anak kebun, itu juga harus dipersiapkan perlengkapannya. Salah satunya per orang itu harus punya cangkul sendiri, sabit sendiri, golok sendiri. Katakan satu orangnya 300.000. Kemudian untuk inventaris kebun seperti angkong, kemudian sprayer, alat semprot itu bisa dianggarkan 1.250.000. Itu memang di tahun pertama saja. Yang selanjutnya adalah pembersihan lahan. Mungkin jika lahan adalah lokasi yang benar-benar sudah diolah tadinya, jadi Anda tinggal menanaminya, itu tidak perlu dihitung. Namun tidak semua calon pekebun itu lahannya sudah siap. Banyak dari pelanggan kami yang kebunnya awalnya itu masih belantara seperti ini. Itu masih belantara. Ini dulu juga belantara. Masih banyak pohon-pohon besar. Itu kita harus anggarkan. Jadi untuk anggarannya tetap berbeda-beda. Anggap saja 300 atau 500 untuk pembersihan lahan. Yang selanjutnya yaitu fasilitas air. Untuk fasilitas air ini terserah, tergantung daerahnya, apakah menggunakan sumur atau sumur bor atau artetis atau tandon. Dan itu beberapa perlengkapan seperti pipa, kemudian selang itu harus dihitung. Itu perkiraan kami bisa sampai 1.500.000 untuk biaya sangat sederhana. Tidak pakai yang drip dan sebagainya, itu hanya selang dan kita harus mengolor tiap tanamannya. Itu bisa dianggarkan 1.500.000. Kemudian untuk pembuatan lubang tanam. Dalam pembuatan lubang tanam ini juga harus dianggarkan bisa biaya per lubang atau yang kita kemarin pakai itu harian. Jadi satu orang itu biasanya mampu membuat lubang tanam dengan 70 kali 70 dengan kedalaman 70. Itu satu orangnya bisa 25 lubang satu hari dengan ongkos 125.000. Berarti satu lubangnya itu bisa 5.000 sampai 10.000 tergantung biaya hariannya. Cuman kita anggap per lubangnya itu 10.000. Untuk pupuk kandang sebagai pupuk dasar bisa kita anggarkan sekitar 860.000 untuk pupuk dasar, tidak untuk kontinu ya, jadi untuk awal. Selanjutnya itu katalis dan insektisida, itu seperti kapur, katalisnya bisa kita gunakan dolomit, itu sekitar 6.000 per 12 kilo, kalau 3 kilo per lubang itu bisa 1.500, dan furadan itu 2 kilo sekitar 50.000 untuk 100 lubang, berarti 50 gram per lubang itu sekitar 1.250. Jadi total biaya katalis itu 1.500 kali 300 ditambah 1.250 kali 300 itu hasilnya 825.000. Berarti totalnya untuk dolomit dan insektisida itu sekitar 825.000. Kemudian biaya penanaman. Untuk penanaman itu macam-macam bervariatif, tergantung apakah bibit sudah di lokasi atau belum, atau bibit masih sudah di lokasi dan tinggal menanam, atau harus melangsir dengan cukup jauh. Kita anggap rata untuk biaya penanamannya itu 10.000 per tanaman. Berarti total itu membutuhkan biaya 3 juta. 3 juta dalam 1 hektar. Dan yang selanjutnya yaitu biaya air. Air ini ada yang gratis, dalam arti ketika sungainya ada di atas dan kita harus mengalirkan, tapi tidak semua lokasi seperti itu. Ada yang airnya di bawah sungainya di bawah dan kita harus memompanya, berarti ada biaya listrik di situ. Ada juga sumur juga harus ada pompa, ada biaya listrik di situ. Ada juga yang artetis, kita pakainya artetis karena kita belum membuat sumur di sini terkait perizinan. Jadi untuk sumur artetis atau PDAM itu katakan per meternya 2.000 per meter kubik. Jadi dalam 6 bulan karena kita butuhnya, katakan untuk kebutuhan yang wajib penyiraman itu di 6 bulan musim kemarau, itu kebutuhannya sekitar 270.000 sampai 300.000. Itu sangat minim. Saya kira itu sangat minim sekali. Jadi bisa lebih, bisa kurang. Anggap saja 270.000.
Dan sekarang mari kita hitung satu persatu biaya dari awal penanaman sampai nanti usia 5 tahun, karena kita anggap biaya kontraknya itu 5 tahun, sewa tanahnya 5 tahun, dan mulai berbuahnya di 3 tahun. Jadi biaya modal dari 1 sampai 5, kemudian hasil dari 1 sampai 5 itu berapa. Yang pertama, di tahun pertama itu biaya bibit katakan 26.350.000. Kemudian biaya sewa lahan itu 25 juta dalam 5 tahun. Kemudian upah harian itu 18 juta 1 tahun. Terus perlengkapan anak kebun itu 300.000, ini sekali di tahun pertama. Kemudian peralatan untuk investasi kebun itu 1.250.000, itu di tahun pertama juga. Kemudian pembersihan lahan atau land clearing sangat sederhana, yaitu sekitar 300.000. Bisa lebih dan bisa sangat mahal ketika harus Anda gunakan doser dan sebagainya. Dan ukur jarak tanam itu sekitar 250.000. Selanjutnya pembuatan lubang itu 3 juta dalam 1 hektar. Kemudian pupuk tadi kita sampaikan 860.000. Katalis dan insektisida atau kapur dolomit dan insektisida itu 825.000. Kemudian penanaman, biaya penanaman itu 3 juta. Dan kebutuhan air kita anggap 270.000. Itu tadi hitungan di tahun pertama. Dan belum ada hasil di situ. Jadi modal sangat besar di tahun pertama. Dan kita lanjutkan di tahun kedua. Di tahun kedua itu pupuk 860.000. Kemudian kebutuhan katalis dan insek itu sekitar 825.000, karena memang di setiap tahun bagusnya tetap dikasih dolomit dan furadan. Kemudian air di musim kemarau di tahun kedua itu 270.000 dan upah harian sama 18 juta. Itu di tahun kedua, dan sampai di tahun kedua ini juga belum ada hasil. Mungkin jika ada itu sangat sedikit. Kita masuk ke tahun ketiga. Di tahun ketiga pupuk itu 860.000, kemudian katalis dan insektisida itu 825.000, air 270.000, kemudian upah harian 18 juta. Dan di tahun ini panen perdana belajar berbuah, ada yang sudah berbuah, ada yang belum. Biasanya kita anggap 50% yang mulai berbuah. Dan di tahun pertama itu biasanya tidak terlalu banyak, bisa 5-10 kilo satu pohonnya, tergantung perawatan dan tergantung jenis. Dan dianggap saja kita 10 kilo. 10 kilo di 150 pohon, yaitu 3.000 dikali misal harga jualnya adalah 10.000. Minim kita anggap biaya terendahnya 10.000, meskipun di kenyataan sampai saat ini untuk jenis-jenis unggul itu bisa sampai 25-30, bahkan untuk reseller itu bisa sampai 50.000. Tapi kita anggap buruk-buruknya 10.000, maka yang didapatkan adalah sekitar 15 juta di tahun ketiga ini. Dan di tahun kita lanjut ke tahun keempat, yang dimana nanti modal ada, masih ada yang dikeluarkan, dan penghasilannya sudah mulai masuk dan lebih besar, yaitu pupuk itu 860.000, kemudian kapur dolomit atau katalis dan insektisida itu 825, air yaitu 270.000, kemudian upah harian yaitu 18 juta, dan panen rata-rata pohon berbuah semua di usia ini. Ada yang sudah maksimal, ada yang belum belajar berbuah, dan 75% tanaman berbuah maksimal. Katakan 200 pohon dikalikan di usia ini sekitar 30 kilo per pohon, maka hasilnya adalah 6.000 kilo atau 6 ton. Dan 100 pohon kali 10 kilo sama dengan 1.000. Ini untuk yang pohon yang mulai belajar berbuah. Berarti dalam usia 4 tahun kita bisa mendapatkan 7.000 dikali 10.000 harga jual buah, maka yang didapatkan adalah 70 juta. Itu di tahun keempat kita sudah bisa mendapatkan 70 juta. Berbeda sekali dengan ketika kita menggunakan hitungan kasar, karena tidak semuanya di kenyataan itu tidak semuanya buah ketika 4 tahun. Itu semuanya 30 kilo, itu tidak mungkin. Kemudian di usia 3 tahun itu semuanya berbuah, itu tidak mungkin. Tetap ada kemungkinan faktor X yang banyak sekali. Di tahun kelima. Di tahun kelima itu pupuk 860.000, katalis dan insek itu 825.000, air 270.000, dan upah harian 18 juta. Jasa pemanenan 3 juta. Dan panen semua pohon berbuah maksimal. Katakan di usia 5 tahun ini beberapa pengalaman kami sedikit-sedikitnya atau rata-rata ya, itu 60 kilo per pohon kali 300. Berarti di situ nanti kita bisa mendapatkan
Di sini berarti kita bisa memanen sekitar 18.000 dan 18.000 kilo, dan dikalikan katakan 10.000 harga jual buahnya, maka kita mendapatkan 180 juta. Nah, itu di kenyataannya. Bisa lebih, bisa kurang, sangat bisa, gagal pun bisa. Nah, jadi semuanya ada kemungkinan. Itu tadi perhitungan dari kami yang realitasnya seperti itu. Prospek, sangat prospek untuk alpukat, bahkan kami pun juga menanamnya. Kalau kami tidak ketika kami bilang prospek tapi tidak menanamnya, saya kira itu hoax ya. Tapi kami pun menanamnya, tapi ada banyak faktor X yang bisa Anda pelajari. Contohnya, kita sudah menganggarkan tadi seperti itu, kira-kira hitungan kasarnya. Tapi di awal Anda menanam dengan bibit yang kualitasnya buruk dan jenisnya juga tidak bagus, otomatis hasil itu tidak akan tercapai. Pertama, yang kedua, jenisnya itu tidak sesuai dengan lokasi Anda. Pertama, Anda mungkin bisa mendapatkan hasil yang bagus, tapi biaya perawatannya juga pasti lebih mahal. Katakan misal Anda menanam alpukat khas contohnya, yang itu optimal di dataran tinggi, Anda tanam di dataran rendah, apakah berbuah? Berbuah. Kami banyak melihat alpukat khas di dataran rendah berbuah. Tapi apakah biayanya murah untuk membuahkan? Tidak. Itu nanti jadi untuk modal cukup besar untuk bisa mendapatkan hasil yang sama di dataran tinggi, katakan seperti itu. Jadi pemilihan jenis itu harus diperhitungkan matang-matang. Yang kedua, perawatan. Banyak sekali yang di awal itu optimis untuk menanam, seperti yang di video kami sebelumnya, klik di sini, itu pohon usia 3 tahun dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena apa? Di awal mereka kebanyakan berencana dan optimis, tapi di tengah jalan mereka pesimis karena ternyata pekerjaannya sangat banyak, harus membersihkan gulma, kemudian harus merawat tanaman, banyak penyakit dan sebagainya yang mereka tidak perkirakan sebelumnya. Akhirnya di 3 tahun zong, tidak mendapatkan apa-apa dan bisa dikatakan rugi. Itu jika tidak berbuah. Selanjutnya apalagi ada faktor X banyak sekali. Salah satunya rezeki dari Tuhan, itu sangat menentukan. Jadi kita tetap harus berikhtiar dan tetap harus berdoa. Selanjutnya contohnya, ketika udah masa panen, kita mengirakan satu pohon itu bisa 40 kilo, tapi ternyata banyak sekali lalat buah, akhirnya tidak terjual. Itu faktor X yang kesekian kalinya. Ada juga Anda telat menyiram, bisa jadi. Kemudian Anda telat menanggulangi hama. Ada banyak sekali. Yang selanjutnya juga banyak kita jumpai. Faktor lain yang membuat gagal adalah anak kebun atau karyawan kebun, atau mungkin Anda sendiri yang notabene pemilik kebun malah terlalu sibuk merawat tanaman sela. Jadi berharap agar tanaman sela itu bisa ditanami karena pohon usianya belum terlalu dewasa sehingga ukurannya belum terlalu besar. Dengan adanya tanaman sela berharap nanti bisa memberikan income, tapi di kenyataannya malah terlalu sibuk memprioritaskan tanaman sela daripada alpukat. Itu banyak terjadi. Akhirnya perhitungan tadi mustahil akan tercapai. Nah, itu tadi beberapa faktor yang juga harus Anda pertimbangkan, terutama dalam budidaya alpukat. Sebenarnya budidaya apapun itu harus diperhitungkan matang-matang, karena biasanya di kenyataannya itu tidak seindah ketika kita membayangkan di awal. Ada banyak faktor. Kita saja sendiri ini, seperti rumput ini, kita berkomitmen untuk menjaga agar rumput yang sudah kita tanam sebagai hiasan ini bisa terjaga dari gulma-gulma. Tetap ada waktu-waktu di mana kita lupa untuk merawat, padahal lokasi kebun berada di depan kios itu. Jadi jangan terlalu mudah untuk menanam atau untuk berbudidaya, karena pohon alpukat salah satunya itu bukan mesin yang bisa kita program dia berbuah berapa kilo. Mereka adalah makhluk hidup yang juga ada banyak faktor X untuk mereka berbakti kepada kita. Dan namun jangan mudah menyerah, karena tidak banyak orang yang mempunyai kesempatan, punya lahan banyak, kemudian mampu untuk menyewa lahan dan kemudian pengen berbudidaya di era seperti ini. Karena untuk berkebun di era seperti ini memang sangat jarang dan sangat langka. Jadi ketika Anda sudah mempunyai niat dan tekad atau ada hobi untuk menanam, saya dukung 100%. Namun untuk angan-angan hasil yang terlalu besar, saya kira
nanti ketika tidak tercapai sakit itu akan lebih terasa. Jadi yang penting Anda rawat, Anda rencanakan matang-matang, jangan mengharap laba yang terlalu besar, cukup Anda ikhtiar dan berdoa, insya Allah nanti bisa berhasil. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like. Namun jika menurut Anda video kami banyak salah atau banyak harus dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar, karena itu juga akan mampu memberikan masukan bagi kami untuk kami terus bertumbuh dan berbenah. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Ini Bibit Buahku, mana bibit buahmu?